Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband itu, beliau ahli hadis, beliau khatam Sahih Bukhari, bahkan hafal, maka disebut dengan Imam Sunnah di zamannya. Tertulis di nisannya panjang tinggi ya, setinggi ada yang SMA lah. Ditulis di situ, Imam Sunnah Qami'ul Bid'ah, Imam Sunnah penghancur bid'ah. Jadi itu gelar beliau. Ketika beliau keluar dari masjid, lalu khalifah dan asisten-asisten dari Mir Kulal itu mulai kemudian marah kepadanya. Dan mereka menghasut gurunya. Menghasut arti itu menghasut. Memprovokasi, mengajak gurunya supaya membenci Bahauddin Shah Naqsyaband. Wahai tuan guru Mir Kulal, itu si Muhammad Bahauddin murid kurang ajar. Masih muda, tapi nggak sopan kita zikir-zikir, dia keluar. Apa jawaban Mir Kulal? Diam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وبإكثار صلاتي والسلام على حبيبه الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. Yang sama-sama kita hormati Buya Bobby. Nama ganti nak? Nantilah. Baba Samasi Al-Wali. Ya, itu nama Bobby gini. Ya. Nama gurunya Imam Bahauddin Shah Naqsyaband punya guru namanya Mir Kulal. Mir Kulal itu berguru kepada seorang namanya Baba Samasi Al-Wali. Baba Samasi ini atau Syekh Samasi. Baba itu Bobby lah. Artinya guru, tuan, ayah, kiai, tapi sama. Beliau lagi safar di kota Bukhara, Uzbek. Alhamdulillah kami hampir seminggu di sana. Menziarahi dan menelusuri kembali silsilah zikir yang dipakai oleh orang-orang Sunda di Sumatera Barat dan sekitarnya. Dari Aceh sampai ke ujung Sumatera, itu pengamal, semua ulama-ulama kita pengamal Thariqah An-Naqsyabandiyah. Imam Baba Samasi Al-Wali, beliau itu lewat satu kampung namanya Qasr Al-Arifin atau Al-Arifan, kalau nggak salah itu namanya ya. Kalau diterjemahkan istana para arifin, istana ahli ma'rifat. Beliau lewat satu kampung. Di saat itu Imam Bahauddin Shah Naqsyaband sedang di dalam perut ibunya. Berarti sudah lahir atau belum? Belum. Masih di perut ibu berarti janin. Kalau yang begini udah jadi anak kecil, udah jadi balita. Kalau yang adik-adik ini udah jadi anak-anak udah. Ya. Kalau yang sudah SMA udah remaja. Ini masih dalam perut. Tapi Allah itu sudah memilih kekasihnya semenjak azali. Azali itu masa sebelum alam dicipta. Allah sudah pilih nama-nama wali. Dan nama itu tercium baunya oleh Imam Baba Samasi Wali. Ya, Baba Samasi, itu nama kecilnya. Ya, Al-Wali itu gelarnya. Baba Samasi ini mengabarkan kepada muridnya namanya Mir Kulal. Mir Kulal, ini di kampung ini akan lahir seorang wali. Ada seorang ibu sedang hamil yang di dalam kandungnya adalah seorang calon wali besar. Itulah yang bernama Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Dulu Baba Samasi, jadi Baba Samasi ini zikirnya keras. Jadi kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah, ini ada zikirnya begitu ya. Mir Kulal sama. Jadi waktu kami ziarah ke Mir Kulal, itu efek zikir itu bangkit kembali. Padahal Ambo zikirnya lebih senang zikir yang lembut, kecuali di saat tertentu. Ketika ziarah kepada Maulana Al-Imam Mir Kulal atau Amir Kulal, zikir keras itu muncul lagi. Sampai kemudian kita meneteskan air mata dan nikmatnya bukan main. Tapi setiap kali Imam Bahauddin Shah Naqsyaband
sholat di sana, habis sholat, ba'da sholat, beliau cuma zikir sebentar langsung keluar. Akhirnya khalifah-khalifah asisten dari guru Mirkulal ini mulai curiga dan kurang berkenan dengan sikap Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi. Perasaannya gimana? Kita lagi doa, lagi zikir, terus ada orang pergi. Perasaannya gimana? Tersinggung nggak? Oh, berarti belum zikir. Kalau kita zikir, ada orang pergi, yang usah tersinggung, kita lagi asik sama Allah. Kalau sekarang yang kabur-kabur lagi zikir siapa? Ya, kelompok anti-sufi, anti-tarekat ya. Salafi. Nggak apa-apa. Ya, dulu ada imam kita kok, Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi. Shah itu artinya pemimpin, Naqsyaband artinya Naqsyabandiyah, pemimpin Naqsyabandiyah. Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi itu beliau ahli hadis, beliau khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Bukhari, bahkan hafal, maka disebut dengan Imam Sunnah di zamannya. Tertulis di nisannya panjang tinggi ya, setinggi ada yang SMA lah. Ditulis di situ, Imam Sunnah Qami'ul Bid'ah, Imam Sunnah penghancur bid'ah. Jadi itu gelar beliau. Ketika beliau keluar dari masjid, lalu khalifah dan asisten-asisten dari Mirkulal itu mulai kemudian marah kepadanya. Dan mereka menghasut gurunya. Menghasut artinya menghasut, memprovokasi, mengajak gurunya supaya membenci Bahauddin Shah Naqsyabandi. Wahai tuan guru Mirkulal, itu si Muhammad Bahauddin murid kurang ajar. Masih muda, tapi nggak sopan. Kita zikir-zikir, dia keluar. Apa jawaban Mirkulal? Diam. Kok disuruh diam? Kalian tidak tahu kualitas kewalian di dalam diri. Jadi ternyata tidak semua orang yang tidak ikut zikir keras itu anti zikir. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati ntar. Siapa tahu Nabi Khidir kan? Siapa tahu wali Allah. Ternyata Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi pribadinya lembut. Beliau tidak suka zikir yang keras. Suka zikirnya mata dipejam, lidah dikunci, mata ke kepala ke bawah. Apa bahasa orang Solo? Mana kuah? Ya. Kayak gitu. Zikir di kolbunya. Lidahnya dikunci. Nanti yang boleh mengajarkan itu cuma mursyid. Ya. Jangan dicoba-coba sendiri. Yang coba-coba harus dibimbing oleh guru. Kalau enggak, nanti yang bergetar nanti bukan zikrullah, ya, nanti godaan-godaan setan. Ya. Yang muncul rasa takut, bukan rasa tenang. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi merubah metode zikir yang diajarkan gurunya turun-temurun. Dulu bersumber dari Maulana Al-Imam Abdul Khaliq Al-Ghujdawani yang semasa dengan Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Qutub Ar-Rabbani, Sultanul Awliya di zamannya. Ya. Jadi kalau di Baghdad ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sedangkan di Uzbek ada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Ini seperguruan, berguru kepada Imam Yusuf Al-Hamadani. Tapi Syekh Abdul Khaliq mengajarkan zikir keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Turun-temurun terus ya. Ada yang suka lembut lagi, ganti lagi, keras lagi. Sampai ke zaman Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Itu lembut kembali. Nah dulu di daerah Payakumbuh, sebelum berkembang tarekat Samaniyah itu cabang dari Qadiriyah Khalwatiyah. Maka zikirnya keras, la ilaha illallah, bahkan sampai kelihatan oleh orang yang tidak paham dianggap kesurupan, ya enggak? Mana ada orang kesurupan baca la ilaha illallah? Kan enggak, itu la aqla lahu. Orang yang menuduh begitu enggak paham. Ada enggak orang kesurupan baca la ilaha illallah? Kalian cari-cari lah. Kalau orang kesurupan ya nggak beres. Ketika orang asyik ekstase namanya membaca la ilaha illallah, jika pribadinya mungkin mengalami atau merasakan sesuatu yang keras, maka dia akan berteriak. Nah ini adik-adik suka nonton bola nggak? Suka nonton bola nggak? Ayo angkat tangan yang nonton bola. Pada malu. Nggak haram kok ya. Yang senyum pasti suka tuh ya. Udah ngangguk-ngangguk gitu tadi. Pas bola mau gol, teriak nggak? Tuh, boleh nggak? Boleh nggak? Bid'ah nggak? Ustadz, ini persoalan dunia. Persoalan dunia, oke, tapi itu kan hobi. Ada orang hobinya zikir. Yang ditendang bukan bola, tapi yang ditendang kalimah supaya masuk ke dalam kolbu.
murid-muridnya Syekh Abah Ano itu seumuran adik-adik ini sudah bisa zikir kolbu, zikir keras. Cek aja, videonya udah banyak ya. Dikira oleh yang nggak ngerti kesurupan setan. Berarti dia nggak bisa bedain setan sama malaikat ya. Ya, dari persoalan nama jadi ke Imam Naqsyabandi. Di Solo dulu ada seorang ulama namanya Maulana Syekh Khatib Ali. Ya. Tapi Solo Selatan kali ya. Syekh Khatib Ali, beliau berkiprah di Padang, membuat sekolah di Padang, tapi ikut salah satu pergerakan nasional, kalau nggak salah namanya Al-Irsyad. Syekh Khatib Ali itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Kami beberapa waktu lalu ketemu keturunannya, dan beliau mengabarkan tidak ada yang menjawab ijazahnya. Jadi tidak ada yang bisa diijazahkan, tidak ada pelanjutnya. Syekh Khatib Ali dulu ngaji ke Mekah dan Madinah. Di Madinah beliau ketemu seorang guru namanya Maulana Syekh Ahmad Amin Ridwan yang bergelar Syekh Dalail, dan dari beliaulah orang-orang di daerah Payakumbuh belajar Batu Sangkar juga ya, belajar Thariqah Samaniyah. Siapa itu? Di Batu Sangkar ada namanya Tanah Datar juga ya, Syekh Abdurrahman Kumango. Itu beliau, ini sama semua nih, cuma beliau angkatan awal bersama dengan Syekh Abdurrahman di daerah Batu Hampa ya, pendiri Madrasah Al-Manar. Mereka belajar di mana dulu? Di Madinah. Di waktu itu Madinah belum dikuasai oleh Wahabiyah. Paham? Jadi Madinah yang sekarang udah beda. Nanti nunggu Imam Mahdinya keluar dulu baru beres tuh. Ya.